Selamat datang di Arapa Channel. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau bawa kalian ke cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Ini kisah nyata dari sebuah desa kecil di ujung Sulawesi tentang makhluk yang sering disebut setan bergaun merah. Kisah ini diceritakan langsung oleh salah satu saksi yang mengalaminya. Seperti biasa, jangan lupa siapkan mental kalian, matikan lampu, tarik selimut, dan kalau bisa jangan nonton sendirian. Karena cerita ini mungkin akan terus terngiang-ngiang di kepala kalian. Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Semua orang sudah menutup pintu rumah sejak sore. Di desa ini ada satu kepercayaan. Jika malam tanpa bulan tiba, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib. Katanya malam itu adalah waktu makhluk halus berkeliaran, terutama setan bergaun merah. Namun seorang pemuda bernama Aldi merasa semua itu hanya tahayul. Aldi baru saja kembali ke desa setelah beberapa tahun bekerja di kota. Jadi ia tidak begitu peduli dengan cerita-cerita seperti ini. Malam itu Aldi memutuskan untuk keluar rumah sekitar pukul 9 malam karena ingin bertemu temannya, Dodi, yang tinggal di ujung desa. Saat berjalan, Aldi merasa suasana desa sangat aneh. Jalan sepi, tidak ada satu pun lampu yang menyala, dan hanya terdengar suara angin serta gesekan dedaunan. Tapi Aldi tetap melangkah, meski ada sedikit rasa gelisah di hatinya. Ketika Aldi sampai di dekat hutan kecil yang harus dilewatinya, ia mulai mendengar sesuatu. Awalnya seperti suara langkah kaki, tapi saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Aldi menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku saja. Tiba-tiba di kejauhan, Aldi melihat seseorang berdiri di pinggir jalan di bawah pohon besar. Sosok itu mengenakan gaun merah panjang, rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Aldi mencoba memicikkan mata untuk melihat lebih jelas siapa itu, gumanya dalam hati. Tapi yang membuat semakin aneh, sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Dia seperti patung, hanya gaun merahnya yang berkibar pelan karena tertiup angin. "Bu, permisi. Bu sedang apa di sini malam-malam?" tanya Aldi. Namun sosok itu tetap diam. Tidak ada respon sama sekali. Aldi mulai merasa tidak nyaman, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin dia penduduk desa yang tersesat, pikirnya Aldi. Saat Aldi melangkah lebih dekat, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Aldi tertegun, wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit pucat yang mengerikan. Aldi terdiam membeku. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, melayang pelan ke arahnya. Aldi pun panik dan langsung berbalik untuk lari sekuat tenaga. Namun meski ia sudah berlari sejauh mungkin, suara tawa perempuan itu terdengar di belakangnya, semakin dekat seperti mengejak. Aldi akhirnya sampai di rumah Dodi. Dengan napas tersenggal, ia mengetuk pintu keras-keras sambil berteriak, "Dot, buka pintunya cepat!" Setelah Dodi membuka pintu, Aldi langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. "Kamu kenapa, Di?" tanya Dodi heran. Aldi hanya bisa menunjukkan keluar jendela dengan tangan gemetar. Dodi melihat ke arah yang ditunjuk, tapi tidak ada apa-apa di sana. Jalan sudah sangat sepi. Setelah kejadian itu, Aldi menceritakan semua kepada Dodi. Temannya hanya bisa menggelengkan kepala. "Gua udah bilang, di malam Jumat Kliwon jangan keluar. Mungkin yang lu lihat itu adalah setan." Sejak malam itu, Aldi tidak pernah lagi keluar rumah saat
malam tanpa bulan. Kisah ini diceritakan oleh Aldi sendiri kepada salah satu tetua desa. Ia mengaku tidak akan pernah melupakan wajah kosong dan suara tawa menyeramkan itu. Jadi teman-teman Arapa Channel, kisah ini adalah pengingat untuk kita semua. Kadang kepercayaan masyarakat bukan sekedar mitos, tapi pengingat yang harus dihormati. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Seram banget ya cerita ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa, boleh banget cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar Arapa Channel terus bisa menghadirkan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.